Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang belajar fikih muamalah, kebetulan pada sesi ini kita belajar tentang akad ijarah dan ju'alah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan tentang ujroh ya. Jadi yang pertama, ketentuan tentang ujroh itu adalah bahwa ujroh yang diterima oleh ajir atau mujir, maka dia haruslah berupa benda yang bermanfaat atau benda yang mutakwam, benda yang sah secara syariah. Artinya ujroh itu harus dalam bentuk benda yang bukan benda haram. Misalnya seseorang melakukan sesuatu ujrohnya berupa babi, maka itu termasuk ujroh yang tidak memenuhi syarat secara syariah. Ujroh tidak boleh dalam bentuk minuman keras atau khomer, karena khomer tidak bisa dimiliki oleh muslim secara syariah. Nah, itu jadi yang pertama, bahwa ujroh itu adalah harus benda yang mutakawam atau bernilai secara syariah, sebagaimana syarat mabi dalam jual beli, mabi dan saman itu harus benda yang berharga secara syariah atau mutakawam. Yang kedua, syarat ujroh itu adalah jumlah ujroh, kuantitas atau kualitas ujroh wajib diketahui oleh para pihak pada saat akad ijarah itu dilakukan. Jadi dalam hal ujroh itu berupa uang, maka ajir maupun antara ajir dan mustajir atau mustajir dengan mujir, mereka tahu jumlah ujroh yang wajib dibayar oleh mustajir kepada ajir atau jumlah ujroh yang harus dibayar oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan itu berapa. Kalau ujroh itu dalam bentuk uang. Jadi pada prinsipnya kuantitas dan kualitas ujroh itu harus diketahui. Kenapa ada dua batasan, yaitu kuantitas dan kualitas? Karena ada syarat yang ketiga, bahwa ujroh itu dari segi bentuknya boleh dalam bentuk barang, boleh dalam bentuk uang, dan boleh kombinasi antara barang dengan uang. Jadi misalnya seseorang mengerjakan sesuatu, ujrohnya itu adalah 1 kilogram beras misalnya, atau 2 kilogram beras. Maka harus maklum, harus diketahui oleh para pihak bahwa ujrohnya itu adalah 1 kilogram beras atau 5 kilogram beras misalnya. Kalau ujroh itu dalam bentuk uang, misalnya orang mengerjakan sesuatu dalam satu hari, ujrohnya itu misalnya per hari 100.000, maka dia harus tahu, sehingga para pihak tahu antara hak dan kewajibannya, yaitu kewajiban dari pihak yang menyewa, pihak penyewa membayar ujroh kepada pihak yang menyewakan, atau pihak dari mustajir wajib membayar ujroh kepada ajir dalam hal ijarahnya ijarah alal ashos. Yang berikutnya, adik-adik sekalian, kalau ujrohnya tidak diketahui jumlahnya, tidak diketahui bentuknya, maka akad ijarah termasuk akad yang batal dalam pandangan jumhur ulama atau fasad dalam pandangan ulama Hanafiyah. Karena kenapa batal? Karena kalau akadnya goror, kata jumhur ulama, kalau dalam akad ijarah ujrohnya goror, maka akad tersebut adalah batal. Itu diantara ketentuannya. Ada beberapa hadis yang mendukung ini. Misalnya manis ta'jaro ajiron pal yu'limhu ajrohu. Barang siapa yang mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberitahu ujrohnya berapa. Jadi saya ingin mengulangi bahwa bentuk ujroh itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa kombinasi antara uang dan barang. Kalau uang misalnya ujroh jumlahnya berapa, kalau barang misalnya ujrohnya beras 1 kilo misalnya,
Tapi kalau kombinasi uang dan barang misalnya bisa jadi ujrohnya adalah 10 kilogram beras plus 10.000 atau plus 50.000. Itu yang disebut dengan kombinasi antara uang dengan barang. Yang topik berikutnya adalah bagaimana menentukan ujroh. Menentukan ujroh pada prinsipnya ikut pada teori jual beli, karena dalam teori jual beli itu ada 3 atau 4 cara menentukan atau menuju kesepakatan tentang ujroh. Yang pertama adalah kalau dalam jual beli ada yang namanya bai'ul musawamah, maka dalam akad ijaroh pun berlaku musawamah, yaitu tawar menawar tentang jumlah ujroh yang berhak diterima oleh ajir atau mustajir. Yang kedua bisa jadi menggunakan metode yang bitokoti si'ar. Jadi misalnya seorang pihak mengatakan saya membutuhkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, ujrohnya sekian. Kalau setuju silahkan gabung, kalau tidak setuju ya berarti nggak usah gabung. Itu menurut teori yang kedua namanya bitokoti si'ar. Yang ketiga bisa jadi dilelang, artinya mungkin bukan lelang ya, tetapi dari sudut mujir atau mustajir bisa jadi munakosoh, dengan cara munakosoh atau tender mencari yang termurah gitu ya. Jadi kita tawarkan siapa yang berani mengerjakan ini, harganya yang termurah dari sudut penerima manfaat tentu. Nah itu kalau dari segi dari segi ujrohnya. Yang berikutnya, topik berikutnya yang harus kita ketahui adalah tentang teori al-ujroh minad dahil atau al-ujroh minanatis. Jadi dalam diskusi ulama dalam beberapa kitab fikih ada diskusi tentang al-ujroh minanatis, yaitu apakah boleh dalam akad ijaroh ujrohnya itu adalah berasal dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh ajir. Dalam hal ini tentu ijaroh alal ashos. Yang paling gampang misalnya contohnya, apakah boleh kita mempekerjakan orang menjadi supir angkot, terus akadnya akad ijaroh, nanti ujroh bagi sopirnya itu berasal dari angkot itu sendiri. Nah ini ada diskusi. Yang pertama adalah sebagian ulama mengatakan bahwa ujroh itu tidak boleh dari natis, dari hasil. Karena seseorang mengerjakan sesuatu belum tentu ada hasilnya, berarti goror. Kenapa tidak boleh? Karena goror. Ada juga ulama yang mengatakan teori namanya kopi jutohan. Kopi jutohan itu adalah penjelasannya begini. Kalau seseorang itu menumbuk padi atau menumbuk gandum di masa lalu, kemudian dia akan memperoleh ujroh setiap 10 kilo, ujroh bagi dia adalah 1 kilo, maka itu boleh. Jadi dalam praktek kekinian di kampung-kampung bisa jadi ada akad ijaroh, misalnya setiap seseorang membawa 10 karung gabah dari sawah ke rumah pemiliknya, maka dia berhak memperoleh 1 karung gabah tersebut. Nah itu termasuk yang boleh, karena dalam hal ini pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan pasangan. Jadi akadnya itu, pekerjaannya itu sifatnya amal dan dia bisa dilakukan secara sendirian. Beda misalnya ijaroh dalam rangka ijaroh atau ijaroh dalam rangka jual beli, maka belum tentu laku karena jual beli tidak bisa dilakukan secara sendirian. Barangkali itu yang dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.